Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu melalui renungan harian ini. Oleh sebab itu marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, izinkanlah kami mengucapkan kepada kita selamat tahun baru bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Senin tanggal 6 Januari 2025, sesuai dengan ayat harian di Almanak HKBP tertulis di Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-29 sampai 30. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats ini adalah kelanjutan kisah kelahiran Yesus. Setelah bayi Yesus berumur genap 8 hari, Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Yerusalem untuk disunat sesuai dengan hukum Tuhan. Di Yerusalem ada seorang yang bernama Simeon. Dia adalah orang yang benar dan saleh. Nats ini adalah bagian pujian dari kisah penantian Simeon. Simeon menantikan penghiburan bagi Israel. Penghiburan itu adalah penggenapan akan janji-janji di dalam sejarah secara politis. Apalagi saat itu mereka sudah dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Janji tentang Mesias menjadi pengharapan bagi mereka untuk terkabulnya kedamaian dan keselamatan itu. Roh Kudus telah menyatakan bahwa Simeon akan tetap hidup dan tidak akan mati sebelum melihat Mesias itu sendiri, yang adalah Yesus. Lalu Simeon datang ke bait Allah, dan ketika ia menyambut bayi Yesus dan menggendongnya sambil memuji Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Simeon sangat jelas menunjukkan iman dan pengharapannya kepada Tuhan untuk penghiburan akan Israel. Karena itu ia dapat berucap, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Ucapan itu adalah buah dari imannya yang mengetahui bahwa hanya melalui Yesuslah ia dapat merasakan damai sejahtera dan keselamatan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti Simeon, tentu kita menginginkan kedamaian dan keselamatan yang daripada Tuhan. Namun melalui kisah Simeon, kita diberitahukan bahwa damai sejahtera dan keselamatan itu tidak semata-mata diberikan begitu saja. Kita harus siap untuk melalui badai kehidupan yang dengan mudah dapat menggoyahkan iman percaya kita. Kita harus tahan uji dalam penantian yang tidak diketahui berapa lama waktunya, namun pasti akan digenapi. Hingga tiba saatnya, kita pun akan dihiburkan seperti Israel yang diberikan penghiburan. Kita harus tahu kepada siapa kita menaruh pengharapan akan damai sejahtera dan keselamatan. Maka kita pun sebagai orang Kristen harus mematenkan pengharapan itu. Kepada siapa kita menaruhnya? Sudah seharusnya kepada Allah saja melalui anaknya Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih kami boleh menerima hari yang baru yang daripada-Mu. Oleh karena itu Bapa, ketika kami pada pagi hari ini akan melanjutkan atau memulai segala aktivitas kami menyerahkannya kepadamu. Berikanlah kami kekuatan dan semangat yang baru. Bapa, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan dari seluruh anggota jemaat-Mu, agar melalui pekerjaan mereka, hidup mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, menjadi makmur dan sejahtera. Tuhan, Engkaulah yang menjaga setiap keluarga-keluarga yang terpaksa harus pisah rumah karena pekerjaannya. Biarlah mereka Tuhan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga walaupun mereka harus terpisah
jarak karena pekerjaan. Bapa di sorga, kami mohon bukalah jalan dan peluang bagi setiap anggota jemaat-Mu Tuhan untuk memajukan karir dan usahanya. Bapa di sorga, berikanlah hikmat bagi seluruh anggota jemaat-Mu agar mereka dapat memakai gaji mereka, penghasilan mereka, agar mereka dapat hidup hemat dan rajin menabung dan menjauhkan diri dari hidup boros atau berfoya-foya. Tuhan, berikanlah hikmat kepada seluruh anggota jemaat-Mu agar menjauhkan diri dari segala sikap malas atau berleha-leha atau putus asa. Kalaupun Tuhan, keadaan ekonomi tidak selalu baik atau mungkin menurun, tapi kami percaya di tahun 2025 ini kehidupan ekonomi kami akan semakin meningkat, semakin baik. Dan jangan biarkan Tuhan kami menjadi putus asa. Bapa di sorga, tolong ajari dan ingatkan kami untuk selalu hidup bersyukur atas semua yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah kami Tuhan, melalui berkat yang Kau berikan bagi kami dapat mengasihi saudara-saudari kami yang hidupnya susah, yang membutuhkan bantuan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa permohonan kami. Terimalah, dan kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Putra-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.